Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya dari apa yang saya pelajari itu banyak tentang bagaimana cara menjaga imun tubuh dan bagaimana caranya kita mengatur pola hidup kita sekarang lebih bersih dan lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, pernah belajar atau kuliah dari rumah sebelumnya? Apa saja tantangan yang dihadapi selama pembelajaran dan bagaimana cara menanganinya? Kalau saya pribadi, saya belum pernah melakukan pembelajaran di rumah atau melakukan pembelajaran secara online. Ini pertama kali saya melakukan pembelajaran secara online atau melakukan pembelajaran di rumah. Tantangan yang sering dihadapi selama melakukan pembelajaran yaitu pertama, gangguan pada sinyal, sulit memahami materi, tidak bisa melakukan beberapa pembelajaran yang mengharuskan untuk praktek, sulit untuk interaktif baik dengan teman atau dengan dosen atau dengan yang lainnya, dan kita juga dituntut untuk mempunyai barang elektronik seperti handphone, laptop, komputer, atau yang lainnya. Cara menanganinya yaitu yang pertama, kita harus tetap fokus saat pembelajaran sedang berlangsung. Kita harus lebih aktif saat pembelajaran. Jangan memainkan handphone saat pembelajaran sedang berlangsung. Dengan keadaan yang seperti ini, kita harus lebih sering melihat-lihat video pembelajaran, baik dari YouTube atau dari media sosial yang lainnya. Kita juga harus membuat catatan praktis agar kita lebih mudah mengulang materi yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk istirahat dan luangkan waktu untuk belajar. Selama masa pandemi ini, saya belajar bagaimana memanfaatkan smartphone untuk membantu tugas-tugas saya, baik itu tugas-tugas kantor maupun tugas-tugas kuliah. Yang dulu sebelum pandemi, smartphone hanya sebagai sarana komunikasi saja. Tetapi sejak pandemi, kita dituntut bagaimana untuk berkomunikasi online, bagaimana untuk berkomunikasi cepat, sehingga membuat saya untuk mempergunakan smartphone sebagai sarana penunjang aktivitas-aktivitas saya, seperti mengedit video, mengetik, dan lain sebagainya. Dan saya sangat sadar bahwasannya smartphone memang betul-betul smart karena dapat membantu aktivitas-aktivitas kita. Dan kelebihannya dalam pencarian aplikasi dan penginstalan di smartphone terutama Android sangat mudah. Yang kedua, selama pandemi saya juga belajar bagaimana untuk membuat konten video di YouTube. Karena YouTube sekarang menjadi tren di dunia. Bahkan di pemerintahan, YouTube sudah dijadikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan dinas-dinas. Bahkan bagi pemerintah daerah yang berinovasi untuk memberikan publikasi kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi teknologi informasi, maka pemerintah daerah tersebut mendapatkan penilaian dari pemerintah pusat. Jadi pada dasarnya bagaimana sih waktu yang efisien untuk mengatur waktu kamu belajar? Oke, Menteri Kebudayaan menganjurkan kita untuk kuliah daring atau online. Segala pembelajaran sesuatunya dilakukan dengan online. Menurut saya banyak manfaat dan banyak manfaatnya juga sih, tapi di balik sisi itu juga ada yang namanya kekurangan. Kenapa? Kekurangannya kita tidak bertatap muka langsung dengan dosen, kita kurangnya berinteraksi langsung. Praktikum juga mengakibatkan kita tidak melakukan praktikum yang dibimbing langsung dan segala macamnya, tidak menikmati fasilitas kampus dan sebagainya. Kalau online tuh, kalau ibaratkan gitu, ketika jam 7 pas kita melakukan absensi dan segala macamnya, tapi kita kurang. Kalau untuk efisiensinya ya mungkin waktu kita sedikit lebih bagusnya karena kita mengurangi mobilitas gitu. Kenapa? Karena kan sekarang pandemi,
jadi otomatis kayak kita tidak keluar dan segala macamnya. Oke. Dan waktu untuk efisiensinya mungkin kayak apalagi kuliah malam kan, jadi waktunya sedikit banget untuk kita belajar gitu kalau gitu. Tapi menurut saya sih ya itu sudah menjadi tanggungan gitu karena kita ngomong kuliah malam saya. Jadi kalau untuk efisiensinya kuliah online nih kita tidak perlu menghabiskan waktu kayak mungkin ada waktu menuju ke kampus dan sebagainya macamnya. Ketika online mungkin tidak, kita udah standby aja by phone. Tapi yang kita sayangkan ketika online ini kan banyak tuh yang kayak mahasiswa menginginkan yang namanya fasilitas kampus dan sebagainya. Kalau untuk waktunya sih ibaratkan 50-50 ya. Untuk mengatur waktunya sih saya lebih banyak kayak kalau online ya bagus karena kita mengurangi mobilitas, tapi yang dikurangkan kayak kita tingkat pemahaman untuk belajar karena kita masih daring gitu, jadi susah. Dan mungkin kalau daring tuh kita kurang yang namanya public speaking dan untuk berinteraksi kepada teman-teman karena kita online kan gitu. Mungkin kalau untuk pembelajaran di rumah ini ya paling kita lebih fokus ke materi aja gitu dan sebagainya untuk yang kita pelajari dari perkuliahan ini. Kurangnya mungkin kalau untuk kedepannya semoga aja pandemi ini juga selesai dan PPKM ini juga sudah tidak diberlakukan lagi. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan yang penting untuk mengatur waktunya sih lebih bagus ya online ya, mengatur waktunya karena kita tidak perlu harus ke kampus dan sebagainya. Tapi ya di situ kurangnya karena kita tidak bertatap muka langsung dan mengakibatkan tuh banyak orang yang kan tipikal orang tuh beda-beda untuk pemahaman, kayak dia bisa nih kalau untuk bertemu aja ya, maksudnya tuh pembelajaran bertemu jadi otomatis dia lebih gampang paham dan sebagainya. Dan kalau offline tuh lebih asiknya tuh kayak mungkin kita dibimbing langsung, jadi di situ kita praktikum, kita di situ kayak ada bimbingan langsung, kalau kita salah kita bisa langsung bertanya. Kalau tapi kurangnya di offline mungkin nanti kayak paling kepotong waktunya ketika kita pergi kampus dan sebagainya. Kalau saya sih untuk online ini ya lebih bagus kayak mengatur jadwal ketika kuliah ya, selesai kuliah ya kita melakukan mengerjakan tugas dan sebagainya. Efisiensinya 50-50, mengatur waktunya tergantung pribadi masing-masing. Jika kondisi sudah pulih, apakah kamu bersedia untuk belajar kembali ke kampus? Jawaban saya ialah, saya bersedia. Menurut saya, meskipun belajar online, kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam artian kita bisa mengumpulkan tugas kapan saja secara online dan lebih fleksibel. Namun, menurut saya, ketika kita belajar offline, pelajaran akan lebih mudah dipahami dan saya lebih leluasa untuk bertanya kepada dosen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.